Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tabrani dengan nomor NIM 228510065 dari kelas 5A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjadi observer dari saudari Lailatul Fitri. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa? Mbak Sania. Oh iya, silakan duduk Mbak Sania. Boleh, terima kasih. Iya, gimana tadi perjalanannya lancar? Alhamdulillah lancar. Jauh nggak rumahnya? Lumayan lah jauh. Lumayan ya. Oke, iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Sania karena telah bersedia untuk datang dan meluangkan waktunya nih di tengah-tengah kesibukannya Mbak Sania. Sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih karena Mbak Sania telah bersedia untuk menjadi konseling saya pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lailatul Fitri. Saya merupakan mahasiswi bimbingan dan konseling Untirta angkatan 2019 yang pada kesempatan kali ini saya sedang melaksanakan praktikum gitu. Nah, sesuai dengan kode etik serta asas-asas dari konseling yang selama ini saya pegang teguh, maka dalam proses konseling nantinya Mbak Sania akan terjaga rahasianya, sehingga apapun yang Mbak Sania ceritakan, saya jamin kerahasiaannya tidak akan terbongkar. Nah, oleh karena hal yang demikian, saya pun meminta persetujuan kepada Mbak Sania untuk dapat terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya, supaya proses konseling dapat berjalan dan mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Nah, karena itu, apakah sampai sini ada yang ingin disampaikan oleh Mbak Sania? Tidak ada. Oke, baik. Ben. Oke, selanjutnya sebelum proses konseling berlangsung, saya izin untuk meminta identitas diri serta surat persetujuan pernyataan bahwa Mbak Sania ini setuju ya untuk melaksanakan konseling pada hari ini. Oke, boleh diisi terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan yang dirasa kurang jelas, maka boleh langsung ditanyakan ya. Ya, silakan. Ini Bisa di-cut nggak? Maksudnya emang harus di video ini kayak gini? iya. Ini suku bangsa Indonesia Iya, atau Sunda? betul. Suku bangsa, Suku berarti Sunda dong. iya, Sunda. Adalah
Ini status orang tua apa saya? Orang tua. Ini apa? Urutan saudara kandung dari dari Mbak Sania hingga adiknya. Nama saya aja atau? Iya. Oh, Kemudian anak keduanya, anak ketiganya gitu. Ini riwayat pendidikannya dari SD hingga sekarang ya. Oke, satu lembar lagi ya. Ini merupakan surat persetujuan untuk melaksanakan konseling. Ini saya yang ngisi. Ya, di hari Sekarang Sabtu 25 September 2021 jam 11 sampai dengan sampai dengan nantinya akan saya isi kalau untuk sampai dengan tempatnya di Citra Raya. Oke, silahkan tanda tangan. nih. Tangerang ya. Oke, baik. Saya cek terlebih dahulu ya. Ya. Untuk Kak Sania, Mbak Sania bisa minum terlebih dahulu? Iya, terima kasih. Oke, baik. Untuk data-data ini saya terima ya dan saya simpan terlebih dahulu ya Mbak Sania. Boleh. Ini saya izin buat minum ya. Silakan. Oke, sedikit saya untuk menjelaskan ya, karena ini merupakan proses praktikum, maka untuk nantinya hasil dari proses konseling ini akan direkam dan akan dilihat oleh dosen pengampu serta satu rekan saya yang bertugas sebagai observer, seperti itu. Nah, proses konseling ini akan berlangsung selama 40 menit. Apakah Mbak Sania setuju? Ya, baik. Untuk saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Nah, saya izin bertanya, sebelumnya apakah Mbak Sania pernah melaksanakan proses konseling atau mengetahui apa itu yang dimaksud dengan proses konseling? Belum pernah konseling sih, tapi pernah dengar aja. Oh gitu, ya. Oke, baik.
Mungkin saya izin untuk menyampaikan sedikit ya maksud dari proses konseling itu apa, supaya kita bisa menyatukan persepsi kita sebelum proses konseling ini berlangsung gitu. Jadi proses konseling merupakan proses pemberian bantuan yang ditujukan kepada individu yang mengalami masalah yang nantinya akan ditemukan atau pemecahan masalahnya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konselor tersebut. Nah, dalam proses konseling ini akan dibantu oleh tenaga profesional atau yang dimaksud dengan konselor. Nah, proses konseling ini berbeda dengan proses bimbingan yang dimana konseling ini bersifat kuratif atau perbaikan. Oleh karenanya, topik pembahasan yang dibahas dalam proses konseling itu bersifat sekarang atau permasalahan yang sedang dialami oleh konselor itu sendiri, seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, jadi Mbak Sania sudah sedikit memiliki gambaran ya apa yang dimaksud dengan proses konseling? Ya, Baik. Oke, jika seperti itu, untuk saat ini apakah ada yang ingin Mbak Sania sampaikan? Oke, sebenarnya saya juga belum bingung ya mau cerita dari mana. Mungkin ini sih pengalaman hidup saya yang jadi permasalahan buat saya juga sih dalam hubungan, lebih tepatnya hubungan saya lah. Jadi saya cerita dari awal aja ya. Iya, baik. Saya pertama kali kenal sama laki-laki itu kelas 1 SMP. Kemudian stop buat membuka hati itu bulan-bulan ini, akhir-akhir ini. Permasalahannya yang pertama, saya selalu ketemu sama laki-laki yang sama aja menurut saya tidak ada baiknya gitu loh. Jadi kayak semua laki-laki di mata saya itu sama aja. Yang pertama, saya salah satu SMP itu saya kenal laki-laki, menjalin hubungan dengan dia yang menurut saya pun juga kurang baik ya, karena ternyata yang saya ngerasa saya tidak diperlakukan dengan baik. Jadi pertama saya berhubungan itu saya mendapatkan tindakan yang kurang baik. Lalu saya ketahuan kan, karena saya kelas 1 SMP itu pesantren kan, jadi saya ketahuan oleh ustazah saya, lalu saya dihukum. Dan di situ saya ngerasa malu banget karena saya ketahuan, karena mungkin kalau misalkan pacaran biasa dihukumnya biasa saja ya, tapi karena dari pihak laki-lakinya bertindak tidak baik dengan saya, akhirnya saya dihukum lebih berat dari teman-teman saya. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk selesaikan hubungan saya, terus ya lanjut ke ya mungkin udah selesai ya hubungan saya di situ. Lalu saya bertemu lagi dengan laki-laki yang awalnya baik menurut saya, tapi ternyata sama saja perlakuannya. Dari tampangnya itu mungkin agamis ya, tapi ternyata pas saya kenal ya sama aja dari laki-laki yang sebelumnya saya kenal. Jadi dia, saya juga kurang tahu ya, padahal kan saya udah berpakaian tertutup memakai gamis, tapi entah kenapa laki-laki itu tetap berbuat yang tidak baik sama saya. Selama ya pokoknya laki-laki itu yang saya kenal itu semua tidak baik, yang mereka pengen yang ada di diri saya, sedangkan saya tidak bisa mengasihkan, tidak bisa memberikan, tapi saya diperlakukan yang tidak baik. Lalu saya stop buat tidak mau lagi berhubungan dengan laki-laki berapa tahun, kalau nggak salah hampir 1 tahun. Lalu saya ketemu sama laki-laki yang menurut saya dia baik juga, baik karena beda dari laki-laki yang lain. Dia tidak kayak laki-laki yang berbuat tidak baik sama saya, tidak meminta hal yang ada dari diri saya, tapi yang tidak baiknya itu dia memanfaatkan materi dari saya, dari ya bisa jadi itu kayak uang lah ya akhir-akhir inilah. Lalu saya gimana ceritanya? Kita dulu. Terus ya kan berjalan dengan waktu,
dia selalu memberikan yang terbaik lah. Dia memberikan apa yang saya mau, seperti saya senang traveling, dia memberikan saya jalan-jalan semua apa yang saya mau. Saya udah menjatuhkan dia beda dari laki-laki lain. Lalu aku iya, aku juga langsung ke topik ini aja ya Kak. Saya kenal dia di awal 2019. Ya, saya buat membuka hati lah. Saya berusaha buat membuka hati dari selama saya masih normal gitu ya, masih pengen hidup normal gitu. Saya pengen punya masa depan. Tapi saya takut karena saya setelah apa yang sudah saya jalani sebelumnya terulang lagi. Tapi saya berusaha buat membuka hati. Kemudian saya membuka hati dengan laki-laki yang menurut saya dia juga baik, keluarganya baik. Lalu saya menjalani proses hubungan sama dia. Beriring berjalannya waktu, ya selama 1 bulan 2 bulan mungkin masih oke, masih perhatian, masih ya sering jemput antar saya. Lalu berapa bulan kemudian tiba-tiba dia menghilang. Entah permasalahannya apa, menurut saya tidak pernah mengawali suatu permasalahan, tapi tiba-tiba menghilang. Wajar dong kalau misalkan saya mencari, ya namanya orang yang saya menurut saya spesial lah, saya cari, saya teleponin, saya chat terus-terusan tapi tidak ada kabar. Saya khawatir dong. Ternyata setelah beberapa minggu dia nggak ada kabar, cuman responnya kayak ngerasa dia tuh nggak ada permasalahan gitu. Kayak serasa saya nggak dianggap. Lalu kemudian sering berjalannya waktu, kemudian dia juga ada apa namanya? Aduh, aku Nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa. Ini tahun akhir 2019 sih. Dia hilang lagi, nggak tahu permasalahan dari mana, saya juga tidak tahu. Lalu yang tiba-tiba posisinya saya lagi kerja pada saat itu. Lalu Nggak apa-apa kok, nangis nggak apa-apa. dia selalu bilang sama saya kalau saya itu yang terakhir buat dia. Tapi dari sikapnya dia mengatakan kalau saya itu bukan yang terakhir buat dia, karena saya rasa orang yang hilang tiba-tiba tanpa ada kabar itu bukan suatu hubungannya tidak baik-baik saja gitu kan. Mungkin ada yang kurang dari saya, atau dari saya merasa seperti apa, saya juga tidak tahu. Terus aku ngatur emosi aku dulu ya. Aku udah ke emosi duluan dari pertama, jadinya udah ngeblank duluan. Maaf ya. Nggak apa-apa. Menangis tuh nggak apa-apa, justru kayak berarti dia bisa membawa emosi gitu, nggak apa-apa. Iya, jadi aku udah emosi duluan karena jadi udah ngeblank duluan. Aku mau cerita apa? Iya, nggak apa-apa. Maaf ya. Lalu juga sebenarnya lagi mikir. Yang ini bisa di-cut kan? Iya, nanti di-cut kalau misalnya yang itu nggak penting. Ya. Atur emosi dulu aja. Kalau misalnya memang masih nggak butuh waktu untuk mengatur emosi, boleh dipersilahkan. Tidak perlu terburu-buru untuk mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya Mbak. Kita di sini seperti sharing aja. Oke.
dulu. Dari sabar. Terus Sania. Oke. Berawal sebenarnya ini orang saya sudah kenal dari lama. Saya sudah emang sebenarnya dari kelas 1 SMA itu saya udah senang sama dia. Ya biasalah, namanya dalam satu organisasi selalu bersama, selalu bareng-bareng. Ternyata dikiranya saya yang bakalan jadi pacarnya dia, ternyata bukan. Lalu setelah saya lulus dan nggak ketemu sama dia selama 3 tahun, dan saya ketemu sama dia di awal 2020. Di awal 2020 dia ngajak saya ke suatu tempat, lalu saya mau mengiyakan. Lalu kemudian dari situ saya sudah mulai, dia kayak ngasih buka kayak warning gitu loh, kayak yaudah yuk kita jalanin hubungan. Akhirnya di situ saya buat membuka hati lagi, buat yaudah yuk kita jalanin hubungan. Belum ke jenjang serius sebenarnya, waktu itu masih kayak buat jalanin aja. Setelah itu ya kita kontengan biasa, kayak masih jalan ya, hubungan awal pacaran gitu kan, sering kontekan, antar jemput, kemudian selalu ngajak saya kemana-mana yang saya mau. Padahal saya waktu itu ngomong ke dia buat gak usah kemana-mana karena bagi saya jalan-jalan ke suatu tempat itu membutuhkan uang terlalu banyak kan, terlalu boros juga kan. Lalu dia selalu bilang sama saya gini, ya nggak apa-apa, uang aku uang kamu. Kalau urusan tabungan itu udah urusan aku pribadi, kamu nggak perlu tahu. Kamu mau kemana selalu ya udah ngomong sama aku, nanti aku anterin. Dia selalu bilang gitu sama aku. Ya aku seneng karena dari laki-laki yang sebelumnya nggak pernah gitu ke aku. Kemudian seiring berjalannya waktu, mungkin dia juga bosan kali ya, karena bosan selalu tiap minggu jalan-jalan kan. Dari awal juga aku nggak pernah minta buat dia jalan-jalan. Kemudian dia kayak setiap buat ketemu itu selalu kayak ingkar janji. Udah waktunya buat ketemu, tiba-tiba dia hilang, nggak ada kabar. Terus tiba-tiba dia bilang ada kabar, malah ngasih tahu saya kalau dia lagi di keadaan susah. Pada saat itu dia lagi bukan susah, maksudnya lebih membutuhkan bantuan saya kalau keluarganya itu belum membayar. Dia punya adik, adiknya belum bayaran sekolah. Lalu dia keadaannya, saya nggak tahu ya, kan dia punya tabungan, tapi kenapa nggak pakai tabungan dia? Saya tapi nggak mau berpikir negatif juga, mungkin tabungannya nggak mau di otak-atik. Ya udah, akhirnya dia pinjam uang ke saya kasih tanpa pikir panjang, karena saya menurut dia pernah bilang sama saya, uang dia uang kamu juga. Ya udah, berarti aku juga berpikir uang aku uang dia juga. Lalu kemudian habis dari situ saya transfer, lalu dia nggak ada kabar lagi, nggak ada kabar. Terus dia beberapa minggu kemudian dia ngabarin aku, ngajak ketemu, dan akhirnya juga diingkar janji lagi. Dan kemudian pada saat akhir tahun baru kami lost contact, kalau nggak salah lebih dari 1 bulan. Kemudian yang sebenarnya lost contact itu saya sebelumnya nanyakan ke dia, kemana, kenapa nggak ada kabar. Wajar, saya perempuannya dia lah, kenapa nggak ada kabar. Yang dia jawab cuma bilang, saya lagi nggak mau diganggu. Oke. Pada saat itu saya nggak pernah ngechat dia, karena emang dia terakhir kali ngechat saya dia nggak mau diganggu.
pas berapa 1 bulan kalau nggak salah dia nggak nanya ke saya hubungan saya ini hubungan mau dikemanain. Kaget dong saya, hubungan mau dikemanain, emang sebelumnya kenapa hubungannya, kan di awal juga baik-baik aja, yang ada masalah kan situ kamu lah, yang ada masalah kan kamu, yang tiba-tiba nggak mau diganggu kan kamu. Terus kenapa tiba-tiba nanya saya, nanya hubungan ini mau dikemanain? Ya saya bilang nggak dikemana-manain dong. Ya kalau kamu tanya mau dikemana, ya kalau mau ditanya kamu mau lanjut atau enggak, ya aku maunya lanjut. Terus dia bilang ya udah oke, kita lanjut jalanin bareng-bareng. Dan dari situ dia bilang lagi kalau dia lagi ada masalah keuangan. Lalu tiba-tiba udah saya transfer, saya nggak tahu ya itu masalah keuangan, tiba-tiba cuma bilang saya lagi kurang uang, dia bilang gitu. Ya saya langsung respon, oh ya udah mungkin lagi susah, saya transfer lagi. Setelah itu posisinya emang saya lagi capek juga kan, lagi kerja. Pada saat itu saya kerja shift 2, dapat kabar kayak gitu juga saya kurang enak. Tapi dia bilang, saya juga nggak enak hati dapat kabar ditanya hubungan mau dikemana, tapi di sisi lain dia juga lagi ada masalah. Ya oke, saya menyampingkan rasa ego saya, lalu saya mentransfer uang kepada dia. Lalu ya abis dari situ mungkin komunikasi kita baik-baik lagi ya. Setelah beberapa minggu, pas banget di hari ulang tahun saya, sebelum di ulang tahun saya, dia hubungin aku buat ketemu dan ya udah saya mau ketemu, tapi dia ngajakinnya malam. Pada saat itu saya pulang kerja jam 1 malam. Lalu saya dapat kabar dari atasan saya bahwa saya harus lembur. Saya tolak lembur itu karena saya merasa udah berapa hari nggak ketemu, ya saya kangen sama dia. Terus ya udah saya diajak keliling-keliling sama dia ke daerah Tangerang. Dan ternyata setelah hari di ulang tahun saya pun juga dia nggak ngasih apa-apa sama saya. Ya saya nggak ngarepin apa-apa, cuman kayak rasa saya ini siapa gitu kan, maksudnya nggak ada spesialnya dia gitu kan. Lalu setelah hari ulang tahun saya pun berapa harinya lagi dia langsung tiba-tiba menghilang lagi. Saya capek selalu diginiin sama dia, sampai saya sebelumnya saya juga diteror sama dia, bukan diteror sama dia tapi diteror kayak pinjaman online. Sebenarnya saya nggak bilang sama dia di awalnya, tapi kok kesini keseringan, saya sering ditelepon, diteror. Saya ditanya kenal dia tidak, saya bilang kenal, tapi saya bilang saya tidak punya hubungan sama dia, karena buat saya masalah utang dia bukan hak saya buat membayarkan kan. Saya bilang saya tidak punya hubungan sama dia, walaupun saya sebenarnya pacarnya dia. Tapi pada saat itu saya ditanya, saya tidak punya hubungan. Lalu saya tanyakan kepada dia, ini maksudnya apa? Saya sengaja nggak bilang. Saya kira kamu bakalan sadar. Ternyata enggak. Saya udah keseringan diginiin. Emang punya utang berapa? Emang uang kemarin saya kasih itu kemana? Itu aja uang saya belum dibalikin sama kamu. Tapi di situ dia nggak ada kabar. Ya udah, saya akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan semuanya. Tapi tetap pas saya memutuskan untuk menyelesaikan, dia tidak ada kabar sampai sekarang. Hingga saat ini? Ya. Berarti chatnya Mbak Sania tidak dibalas hingga saat ini? Iya. Oke. Nggak ada kabar.
saya nggak tahu sih harus kayak gimana, nggak tahu saya harus kayak gimana, tapi perasaan saya masih ada sama dia. Perasaan sayang? Iya, Oke. walaupun saya ngerasa dimanfaatin oleh dia, saya ngerasa walaupun saya dimanfaatkan oleh dia, tapi saya masih sayang. Seperti itu, Mbak. Baik. Ya baik, terima kasih atas ceritanya. Saya izin untuk sedikit menyimpulkan ya. Barangkali ada cerita-cerita yang mungkin saya lewatkan gitu. Untuk pertama-tama Mbak Sania ini pernah menjalin hubungan ketika semasa SMP seperti itu ya. Oke, ya. Semasa SMP Mbak Sania pernah menjalin hubungan yang dimana memiliki permasalahan bahwa laki-lakinya Mbak Sania ini memanfaatkan Mbak Sania atau melakukan pelecehan terhadap Mbak Sania seperti itu. Kemudian untuk laki-laki yang kedua pun melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, apakah dari laki-laki yang pertama hingga kedua Mbak Sania mengalami trauma? Iya, sebenarnya saya udah trauma, Mbak. Trauma karena Ya, mengalami trauma. Untuk berkenalan dengan laki-laki yang ketiga ini, apakah membutuhkan waktu yang cukup lama? iya, karena sebelum saya buat menjalin yang terakhir ini, saya itu tidak tidak menjalin hubungan selama 3 tahun. 3 tahun. Iya, Kemudian untuk cerita laki-laki yang ketiga ini, Mbak Sania berpacaran dengan laki-laki yang ketiga selama berapa? Mohon maaf. 1 tahun. Selama 1 tahun, tapi putus nyambung ya kebetulan. Sebenarnya bukan putus nyambung, Mbak, cuman kayak lost kontak aja, Lost tidak ada kontak, kabar. ya. Iya. Ya, kemudian lost kontak, kemudian juga Mbak Sania tidak merasa terpuaskan secara emosional gitu ya. Tidak ada afeksi antara Mbak Sania dan juga laki-lakinya yang ketiga ini gitu dengan pacar Mbak Sania yang ketiga. Kemudian juga laki-lakinya yang ketiga ini juga ternyata memanfaatkan Mbak Sania tapi dalam konteks yang berbeda, yaitu memanfaatkan secara material gitu. Kemudian laki-laki Mbak yang ketiga ini hanya datang ketika membutuhkan, mungkin seperti itu ya. Ya, baik. Betul. Tapi ternyata dari hal tersebut Mbak Sania justru lebih sayang kepada laki-laki yang ketiga, seperti itu, betul? Iya, Gitu. karena menurut saya dia baik, cuman baik, tidak macam-macam kepada saya. Tidak, menurut saya materi bagi saya nggak apa-apa, Mbak, masih bisa dicari. Iya. Menurut saya, cuman kalau misalkan harga diri saya, kalau misalkan saya sudah direnggut gitu loh pada saat yang belum tepat, itu menurut saya tidak bisa digantikan lagi, nggak bisa diulang lagi. Maksudnya gimana ya, kalau udah terjadi ya udah gitu kan. Sedangkan kalau materi kalau udah hilang ya masih bisa dicari lagi. Tapi kalau misalkan harga diri saya kalau udah diambil nggak bisa diulang lagi kan, Pak. Jadi kayak udah hancur itu seperti itu. Itu mungkin alasan kenapa Mbak Sania lebih memilih untuk bertahan sayangnya kepada laki-laki yang ketiga seperti itu ya. Iya. Karena Mbak Sania berprinsip bahwa materi itu bisa dicari lagi, sehingga ketika dia memanfaatkan materinya Mbak Sania itu bukan merupakan hal yang besar gitu. Berbeda dengan laki-laki Mbak yang pertama dan juga yang kedua, yang dimana mereka memanfaatkan diri Mbak Sania sendiri seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Jika seperti itu, alasan apakah yang selain hal tersebut, selain prinsip yang Mbak Sania pegang, adakah alasan lain kenapa Mbak Sania lebih menyayangi laki-laki yang ketiga? Padahal jika dilihat rekam jejaknya, laki-laki yang ketiga ini justru lebih sering menarik ulur perasaan Mbak Sania, yang kemudian dia datang, kemudian juga dia pergi, dan itu akan pastinya kan berpengaruh terhadap emosinya Mbak Sania. Terlebih juga pada saat itu tadi Mbak Sania bercerita bahwa Mbak Sania sambil bekerja gitu ya kan. Jadi mungkin itu akan lebih parah konteksnya, lebih parah dampaknya terhadap emosi Mbak Sania. Nah, tapi kenapa Mbak Sania justru lebih sayang terhadap orang tersebut gitu? Apakah orang tersebut ini bisa memuaskan Mbak secara emosional? Apakah dia lebih bisa memperlakukan Mbak Sania dengan lebih baik atau seperti apa? Sebenarnya menurut kenapa saya bisa bertahan sama dia selama 1 tahun itu, walaupun saya sering nggak pernah dikasih kabar, lost contact juga. Satu, karena kami sudah sama-sama kenal satu sama lain, keluarga kami sudah kenal, lalu keluarga dia menerima saya, apalagi dari bapaknya
merasa saya dianggap sebagai anaknya sendiri, terus kemana-mana kalau misalkan beliau mau pergi gitu, bapaknya atau ibunya selalu ngajak saya, yuk teh ikut mama ke sini. Saya ngerasa dianggap loh pada saat itu. Kemudian kedua, saya ngerasa dia juga punya permasalahan sendiri. Saya pengen buat maksudnya dia kayak ngerasa kesepian, dalam artian dia ditinggal oleh ibunya pada saat kelas SMA. Nah, ibu yang sekarang ini adalah ibu sambungnya. Saya merasa saya pengen bukan menggantikan, cuman saya pengen ada saya adalah perempuan kedua dia gitu setelah ibunya gitu kan. Setelah itu itu yang ketiga karena itu dia berbeda dari laki-laki yang sudah pernah saya kenal sebelumnya. Tidak pernah macam-macam kepada saya. Selalu menurut saya dia nggak pernah menyakiti saya. Cuman karena sikapnya aja yang menurut saya dia belum bisa memberikan yang maksudnya gimana ya, nggak bisa seperti laki-laki lain lah pada umumnya memberikan perhatian lebih. Mungkin dia juga belum tahu atau saya juga tidak tahu. Dan yang karena saya juga sayang sama dia, karena saya udah sayang sama dia itu udah dari kelas 1 SMA sampai sekarang. Itu cukup lama, Mbak. Cuman karena saya bisa bersamanya sama dia cuman baru-baru ini aja. Makanya rasa sayangnya dia itu nggak bisa hilang, walaupun udah sama sebelum laki-laki yang kenal sama saya, ya tetap yang di hati saya cuma ada dia. Lalu pernah saya setelah maksudnya gimana, setelah saya selesai menjalinkan hubungan sama dia, saya sering mimpiin dia buat selalu ketemu sama dia. Tapi saya anehnya setiap saya ketemu sama dia tuh saya selalu kadang menangis kayak kenapa harus kayak gini gitu kan. Kalau emang ada masalah yuk kita selesaikan bareng-bareng, nggak perlu harus hilang gitu kan, nggak usah diem-dieman gitu. Di mimpi itu seperti itu terus. Selalu nangis. Apakah mimpinya berlanjut hingga saat ini atau sudah lewat fase tersebut? Terakhir itu minggu lalu sih. Minggu lalu. Iya. Jadi masih dekat ya dengan hari ini. Untuk putusnya sendiri itu udah sekitar berapa tahun? Baru 2 bulan Mbak saya. Baru 2 bulan. Oke. Iya. Berarti dari 2 bulan lalu hingga saat ini atau minggu kemarin itu Mbak Sania masih dihantui dengan mimpi seperti itu ya? Iya. Oke. Mungkin karena masih sayang juga kali ya Mbak. Oke. Dari ceritanya Mbak Sania tadi sempat disimpulkan sedikit bahwasanya sebenarnya Mbak Sania pernah bertanya langsung kepada yang bersangkutan mengapa dia melakukan hal tersebut, mengapa dia hilang gitu ya? Sudah pernah ditanyakan ya? Pernah Mbak, pada saat masih menjalin hubungan saya pernah menanyakan kenapa menghilang. Dia cuma bilang bosen. Oke. Bosen dan males, yang saya ingat pada saat itu. Terus emang menjalin hubungan sama saya bosen dan males dalam hal apa gitu loh. Emang saya selalu menuntut buat kamu kayak gini, nggak pernah kan. Selalu justru saya yang mengikuti kamu gitu kan. Apakah mau kamu, saya rasa saya menjalin hubungan nggak pernah membuat permasalahan, tapi dia selalu bilang males sama saya. Oke. Jika seperti itu sebenarnya juga dapat disimpulkan sedikit bahwasanya Mbak Sania juga sudah mengenal keluarganya ya? Iya. Ya. Apakah Mbak Sania pernah bercerita atau menanyakan langsung kepada pihak keluarganya berkaitan dengan anak laki-lakinya? Nggak pernah sih, nggak pernah Mbak. Tapi mamahnya pernah bilang sama saya, menanyakan kepada saya ini Mbak, apakah anak mama pernah minjem uang sama kamu? Itu yang pernah saya tanyakan sama mama. Saya jawab, saya bingung Mbak pada saat itu. Dia orang yang menurut saya percaya. Apa perlu saya buka aibnya kepada orang tuanya seperti itu? Karena
aib, maksudnya bukan aib sih, privasinya dia juga nggak mungkin saya umbarkan ke orang tuanya kalau dia punya utang di mana-mana gitu kan. Saya bilang, pas saya bilang jawab nggak punya, mamanya kayak lebih ke nggak apa-apa neng, ngomong aja sama mama nggak bakalan bilang sama dia gitu kan. Akhirnya saya buka, cuma bilang pernah tapi sudah diganti, saya bilang gitu kan, sudah diganti dan nggak pernah pinjam lagi sama saya gitu. Oke, baik. Oke, dari ceritanya Mbak Sania berarti memang pada dasarnya Mbak Sania ini masih sangat sayang ya dengan mantan pacar Mbak Sania yang terakhir. Kemudian Mbak Sania juga berusaha untuk menutupi aibnya, mencoba menerima kekurangannya. Kemudian juga Mbak Sania ini mau untuk meminjamkan atau berkorban lah intinya untuk sang mantan pacar seperti itu ya. Dan kemudian juga ternyata dari hal tersebut memunculkan pada mimpi Mbak Sania gitu ya, hingga terbayang ke bawah mimpi seperti itu. Nah, oke. Jadi setelah jika disimpulkan dari perasaan yang Mbak Sania, kita akan fokuskan kepada laki-laki yang ketiga ya, karena mungkin Mbak Sania ini lebih memiliki sisi emosional kepada laki-laki yang ketiga gitu ya. Nah, untuk laki-laki yang ketiga ini apa yang Mbak Sania rasakan jika Mbak Sania ini mengingat mantan pacar Mbak yang ketiga ini? Gimana? Apa yang Mbak Sania rasakan? Apa perasaan Mbak Sania ketika Mbak Sania ini mengingat mantan pacar Mbak yang ketiga? Apakah Mbak Sania masih ada rasa kecewa, rasa marah, atau seperti apa? Cuman kesel aja sih Mbak. Terima kasih. Kesel karena nggak mau terbuka sama saya, nggak mau cerita masalahnya dia seperti itu. Nah, setelah Mbak Sania merasa kesal, kemudian juga Mbak Sania sudah, mungkin bisa dibilang Mbak Sania sudah kecewa, atau Mbak Sania kecewa? Ya kecewa. Kecewa. Nah, Mbak Sania pernahkah mengkonfrontasikan perasaan Mbak Sania ini bahwa Mbak Sania ini kesel sama dia, Mbak Sania ini kecewa sama dia? Apakah Mbak Sania pernah mengungkapkan hal tersebut kepada yang bersangkutan? Belum Pernah. Karena nggak ada kabar. Bukan nggak ada kabar sih, dia pernah mengabari saya untuk mengungkapkan alasan dia kenapa melakukan ini sama saya. Sebenarnya saya sih nggak perlu penjelasan lagi sih, nggak butuh penjelasan dia apapun, karena saya rasa percuma mau dijelaskan juga, tapi dia menginginkan saya untuk mengungkapkan alasan dia kepada saya. Oke. Jadi sebenarnya Mbak Sania juga sudah merasa bahwa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi gitu. Tapi di satu sisi sebenarnya Mbak Sania masih memiliki rasa sayang terhadap laki-laki yang ketiga ini, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi jika disimpulkan sebenarnya permasalahan Mbak Sania ini lebih berfokus pada percintaan yang dirasa tidak mensukseskan gitu ya, tidak sukses dalam hal percintaannya seperti itu ya. Terlebih di pengalaman pada mantan yang ketiga, di mana Mbak Sania ini memiliki pengalaman buruk. Mbak Sania ditinggalkan, kemudian Mbak Sania dimanfaatkan secara material, kemudian Mbak Sania pun tidak diperlakukan sebagaimana seorang pasangan seperti itu ya. Oke, baik. Nah, mungkin untuk sesi kali ini kebetulan mengingat waktunya sudah habis, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan solusi yang harusnya diambil oleh Mbak Sania, kemudian juga pemecahan masalahnya hingga tuntas, kemudian juga hal-hal apa saja yang harus dilakukan Mbak Sania untuk dapat menyelesaikan permasalahannya Mbak Sania sekarang. Saya juga ingin mengapresiasi bahwa Mbak Sania sebenarnya ini sudah tegas dalam menentukan pilihan Mbak Sania. Mbak Sania sini sudah bisa menentukan bahwa laki-laki ini tidak baik, sehingga Mbak Sania memutuskan untuk menyudahi hubungan dengan orang yang bersangkutan. Itu merupakan suatu tindakan tegas yang memang sebenarnya patut diapresiasi seperti itu. Jadi untuk saat ini Mbak Sania tidak perlu merasa berkecil hati ataupun apapun. Jangan terlalu larut dalam kesedihan, karena sebenarnya Mbak Sania ini mempunyai potensi memiliki sikap tegas yang
tidak semua orang sebenarnya bisa untuk berada di posisi Mbak Sania atau berlaku seperti Mbak Sania gitu ya. Nah oke, untuk pertemuan selanjutnya kita jadwalkan di bulan November ya Mbak Sania ya. Semoga untuk selanjutnya saya bisa memberikan penanganan yang tepat, pemecahan masalah yang tepat kepada Mbak Sania, serta Mbak Sania pun dapat menemukan hal-hal yang memang diharapkan dari proses konseling ini. Baik, terima kasih Mbak Sania. Semoga cerita kali ini bisa menjadi bahan evaluasi juga supaya Mbak Sania ini bisa sedikit lega ya dalam menangani atau menghadapi permasalahan seperti ini ya. Terima kasih juga Mbak Laila sudah membantu saya. Iya, terima kasih. Oke, baik. Mbak Sania ingin pulang naik apa? Ojek mungkin. Oke, hati-hati di jalan ya Mbak Sania ya. Iya. Oke. Ya, mari. Sampai ketemu ya Mbak. Iya.